saya Nurma Mustika akan menjelaskan mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu tentang antarmuka masa depan. Jadi dalam interaksi manusia dan komputer terdapat 3 fase perkembangan, yaitu yang pertama era mainframe, yang kedua era PC, yang ketiga era mobile, yaitu tahun 2000-an. Kemudian dilihat dari evolusi antarmuka, yaitu terdapat 6 fase, yaitu tahun 50-an ada antarmuka pada tingkatan hardware. Yang kedua tahun 60 sampai 70-an antarmuka pada tingkatan pemrograman. Yang ketiga tahun 70-an sampai 90-an yaitu antarmuka pada tingkat instruksi. Yang keempat tahun 80-an antarmuka pada tingkat dialog interaksi seperti multimedia, seperti itu. Yang kelima tahun 90-an antarmuka pada tingkatan lingkungan kerja seperti sistem network. Yang terakhir keenam tahun sekarang 2000-an yaitu antarmuka berkembang luas ke arah sistem interaktif. Selanjutnya terdapat teknologi di masa depan, yaitu yang pertama ada teknologi holografik. Jadi teknologi yang menggunakan hologram untuk menampilkan outputnya. Lalu ada future gadget, yaitu gadget pada masa depan. Jadi mungkin bentuknya nanti akan berbeda dari gadget sekarang dan lebih canggih pastinya. Jadi bentuknya bisa seperti hologram atau lebih tipis, atau bisa dilengkungkan seperti itu. Selanjutnya teknologi digital yaitu dimana teknologinya itu sekarang seperti TV, kertas, lemari es, ada TV yang tipis, bisa melengkung ataupun bisa dilipat seperti itu. Yang selanjutnya display glass. Jadi teknologi di mana input beserta outputnya dilakukan bersama dalam satu tempat. Contohnya berupa kaca, yang mana fungsi kaca di masa sekarang sangat berbeda dengan teknologi display glass di masa depan. Selanjutnya 3D virtual reality, yaitu sebuah interaksi yang memberikan suatu bentuk seakan-akan user ada di dalam komputer. Jadi perwujudannya interaksi nyata ke dalam dunia maya. Contohnya biasanya digunakan untuk game-game 3D, atau bisa juga seperti mengikuti olahraga juga bisa. Terus seperti traveling, seperti itu, pergi ke suatu tempat, seperti itu juga bisa. Selanjutnya sensing affect. Di abad 20-an komputer telah bisa memahami pengaruh dari lingkungan, misalnya merasakan suhu, mendengar suara atau suara dari lingkungan, melihat lingkungan sekitar. Sistem sensing affect ini sangat membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga biasanya digunakan pada website komputer dan akses. Selanjutnya ada sensor network, yaitu sensor ditempatkan pada tempat yang jauh dari komputer, sehingga itu bisa mendeteksi vision dan sound yang ada di lingkungan di mana sensor itu ditempatkan.
Eh, Biasanya sensor network sering digunakan untuk aktivis mata-mata. Selanjutnya ada arsitektur multisoft WSN, yaitu biasanya melibatkan beberapa jenis pemantauan, pelacakan atau pengendalian untuk lebih spesifik. Spesifiknya aplikasi yang termasuk seperti pemantauan habitat, pelacak objek, deteksi kebakaran, deteksi lahan, slide, dan pemantauan lalu lintas. Aplikasi umum WSN tersebar di daerah manapun yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui node sensornya. Selanjutnya ada cyborg, yaitu merupakan aspek dari AI atau artificial intelligence. Jadi bentuknya itu seperti robot yang memiliki kecerdasan buatan. Selanjutnya terdapat alat penerjemah bahasa hewan. Ilmuwan mengembangkan sebuah rancangan alat kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisa suara dan ekspresi hewan. Setelah itu diterjemahkan ke bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Selanjutnya ada embodied interaction, yaitu hanya dengan melakukan sentuhan tangan atau tubuh lainnya dan tanpa menggunakan mouse atau keyboard sama sekali. Yang selanjutnya komputer model pena, dilengkapi dengan personal ID password yang berfungsi sebagai identitas pemilik, lalu memiliki virtual keyboard, mempunyai proyektor dengan ukuran kecil, terdapat kamera scanner, dan ponsel berbentuk pena dengan cara input data menggunakan tulisan tangan. Yang selanjutnya ada human interface using a movement, dalam bahasa Indonesia disebut pengendali pointer lewat gerakan mata. Tujuannya memudahkan pengguna, khususnya pada orang-orang yang mengalami difabel fisik, terutama bagian tangan. Lalu terdapat self-driving cars, yaitu seperti mobil Tesla, jadi autopilot seperti itu. Selanjutnya terdapat tabel keping. Setiap kepingan memiliki prosesor dan sumber daya tersendiri. Lalu ada laptop dan tablet dengan tenaga surya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.